Apa sih itu overthinking? Segala sesuatu yang berlebihan pasti deh nggak baik. Pikiran itu tidak harus berbuah menjadi tindakan. Kelola self-talk yang positif. Overthinking itu bisa membuat hormon kortisol atau hormon stres itu dilepaskan. Pernah nggak sih kalian memikirkan sesuatu sampai kemungkinan yang terburuk berulang-ulang? Bahkan akhirnya jadi sulit tidur deh. Atau nih mikirin sesuatu, dipikirin lagi, dan dipikirin lagi berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi akhirnya nggak ada satupun keputusan yang kamu ambil. Atau mungkin nih, kamu terus-menerus memikirkan satu pilihan yang sudah kamu ambil dan kamu sesali. Berulang-ulang, dan akhirnya bikin kamu jadi makin stres. Jangan-jangan kamu mengalami yang namanya overthinking. Sebenarnya, apa sih itu overthinking? Sederhananya, my friend, ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata hal ini bikin kamu bisa bener-bener depresi parah loh. Bayangin aja, kalau satu hal kamu pikirin lagi, dan pikirin lagi, yang jelas itu bikin kamu bener-bener jadi berbeban berat loh. Nah my friend, overthinking ini dianggap oleh sebagian besar orang sebagai hal yang baik. Kenapa? Karena mereka merasa dengan overthinking ini merupakan salah satu langkah hati-hati sebelum mengambil keputusan. Ya iya sih, bener juga kalau sebelum mengambil keputusan ya harus dong dipikirin secara baik-baik. Tapi masalahnya kalau sudah jadi overthinking, ini namanya berlebihan. Ingat ya, berlebihan. Dan segala sesuatu yang berlebihan pasti deh nggak baik. So, hari ini aku pingin bagikan 10 cara untuk menghadapi overthinking. Yang pertama, cara mengatasi overthinking adalah sadari bahwa pikiran kamu bukanlah kenyataan. Sekali lagi ya my friend, banyak dari kita nggak sadar nih bahwa pikiran kita itu hanya ada di pikiran kita. Nah, ketika kamu menyadari bahwa pikiran ini bukan kenyataan, kamu mulai bisa memisahkan my friend, bahwa apa yang kamu pikirkan, sekali lagi, ini nggak harus terus-menerus kamu pikirkan. So, ketika kamu udah mulai overthinking nih, misal kamu mulai mikirin, aduh gimana kalau kayak gini, atau sebelum kamu ngambil keputusan, tapi bagaimana kalau yang terjadi seperti ini, kalau yang A gimana, tapi kalau dia marah gimana, nah kalau dia jadi benci sama aku gimana. Nah, kamu bisa langsung bilang, wait, ini hanya pikiran aku, ini bukan kenyataan, dan kenyataannya bisa jadi kok semua yang kamu takutin itu nggak pernah kejadian. Benar nggak sih my friend? Yang kedua, sadari juga bahwa pikiran itu tidak harus berbuah menjadi tindakan. Nah ini penting banget my friend. Ketika kamu sadar, sekali lagi nih, kenapa banyak orang overthinking? Karena biasanya kamu punya ketakutan akan masa lalu ataupun ketakutan akan masa depan. Biasanya overthinking nggak jauh-jauh dari dua hal itu deh. Nah, ketika kamu menyadari bahwa overthinkingmu ini tidak harus berbuah jadi kenyataan atau tindakan, kamu jadi tahu deh kapan kamu bisa bilang stop sama pikiran kamu sendiri. Ingat ya, kamu adalah tuan atas pikiran kamu dan bukan pikiran kamu yang menjadi bosnya. Nah, jadi pastikan nih, misal kamu sudah mulai mikir, aduh, gimana ya kalau nanti dia benci sama aku? Gimana ya kalau aku nggak berhasil? Kalau gitu, mending aku nggak usah selesaiin skripsiku deh. Nah, kamu bisa langsung ngomong, wait. Pikiran ini nggak boleh berbuah jadi tindakan. So, meskipun aku banyak pikiran, tapi tindakan yang harus aku lakukan, oke, aku harus tetap ketemu dengan dosenku, aku harus tetap datang ke perpustakaan, dan aku mau tetap melanjutkan skripsiku. Gitu ya. Yang ketiga, pastikan juga my friend, kamu berlatih secara konsisten. Latihan apa nih yang harus dilakukan? Ini yang disebut dengan latihan olah pikiran. Atau kalau dalam bahasa kekinian, kita sering mengenal dengan yang namanya mindfulness. Nah ini latihan yang sangat bagus banget my friend, untuk kita belajar untuk meneduhkan pikiran. Wah, apa tuh maksudnya meneduhkan pikiran? Ternyata pikiran kita ini juga bisa diajarin loh my friend. Seperti tubuh kita nih, kalau terus-menerus dilatih, bisa jadi bagus dan berotot kan?
pikiran kita juga bisa dilatih. Bukan hanya fisik, tapi yang jelas butuh usaha keras, butuh kerja keras, dan disiplin yang keras. Nah, jadi kalau pikiran kamu sudah mulai melanglang buana kemana-mana, stop. Kamu mulai bilang deh sama pikiran kamu, hey, aku harus teduh. Ambil waktu sejenak, kamu tarik nafas. Mungkin kamu mulai membayangkan tempat-tempat yang teduh dan tenang, dan disitulah kamu belajar untuk meneduhkan pikiran kamu. Yang keempat, belajar untuk menuliskan apa yang kamu pikirin. Banyak studi mengatakan ketika kita overthinking, pikiran kita akan terus-menerus berputar hanya di kepala kita. Dan akhirnya sekali lagi membuat kita justru tidak mengambil keputusan apapun. Pikiran kita bisa jadi seperti benang kusut. Salah satu cara untuk kita bisa menguraikan kekusutan itu adalah dengan menulis. Contoh nih, apa aja sih yang kamu pikirin di kepala kamu yang kelihatannya banyak banget? Tulis satu persatu. Habis ini, aduh, aku akan melanjutkan skripsi, tapi aku takut, aku cemas. Gimana nih kalau dosenku marah? Gimana nih kalau aku nggak bisa nerangin jurnal dan lain-lain? Begitu banyak kekhawatiran kamu. Dengan terapi menulis, kamu bisa melihat masalah kamu dengan lebih jelas, my friend, dan akhirnya mengambil keputusan juga dengan lebih jelas. Yang kelima adalah kelola self-talk yang positif. Apa itu self-talk? Self-talk adalah seni berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Ternyata kita bisa loh ngobrol atau berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, coba my friend, perhatiin deh, ketika kamu overthinking, kalimat-kalimat apa yang seringkali muncul di dalam dirimu sendiri. Misal nih, kamu justru mulai berkata, aduh, gimana sih kamu nih, gini aja nggak bisa. Ayo dong, cari solusi yang baik. Ayo dong, pikirin bener-bener, gimana nanti kalau ada dampak terburuk dari masalah ini. Coba deh kamu inget-inget. Ternyata dengan self-talk yang negatif atau cenderung sarkas tersebut sebenarnya justru membuat kita semakin stres, depresi, dan gak menemukan solusi atas masalah kita. So, mulai saat ini, coba deh kelola seni berkomunikasi dengan diri sendiri yang lebih positif. Misal nih, ketika kamu udah mulai jatuh dalam overthinking, boleh loh kamu ngomong sama dirimu sendiri. Oke diriku, kamu sudah cukup bekerja keras hari ini. Beristirahatlah. Kamu bisa melanjutkannya esok hari. Atau kamu mulai berpikir, oke diriku, aku bangga dengan kamu. Kamu pasti bisa melalui masalah ini dengan baik. Sekarang beristirahatlah, karena besok ada hari baru yang perlu kita hadapi. Nah, lebih enak kan? Yang keenam, tetapkan batas waktu berpikir. Sekali lagi ya, yang namanya overthinking adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh berpikir ya. Karena memang sebelum kita mengambil satu keputusan, memang harus dipikirkan dengan baik. Tapi sekali lagi, salah satu tips yang keenam adalah dengan kamu memberi batas waktu. Misal nih, kamu sedang akan mengambil satu keputusan. Mending kamu ngomong, oke, aku akan pikirin masalah ini selama 2 jam. Tapi setelah ini, aku sudah harus menutup semua pikiran ini dan mengambil keputusan. Boleh loh seperti itu. Teman-teman, ternyata penelitian berkata sesuatu yang kita pikirkan lebih dari 6 kali sebenarnya nggak ada informasi baru yang kita peroleh. Artinya apa nih? Kalau kamu sudah mikirin hal itu terlalu lama, bahkan katanya lebih daripada 6 kali, maka pikiran kamu akan kembali ke pemikiran awal. Wow, bisa dibayangin dong ya. Jadi mau kamu mikirin 2 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan sampai 1 minggu, jangan-jangan pikiran kamu hanya berputar-putar pada hal yang sama. Artinya, gak ada informasi tambahan, tapi hanya buang-buang energi. So, tetapkan ya batas waktu untuk berpikir. Yang ketujuh, yaitu dengan kamu menghadapi dan fokus pada penyelesaian masalah. Sekali lagi, ketika kita overthinking, my friend, seringkali justru kita akhirnya tidak pernah mengambil keputusan apapun atau tidak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Coba deh kamu ingat-ingat. Ketika kamu mulai overthinking, biasanya kita cenderung berhenti sampai di pikiran. Tapi ujung-ujungnya kita nggak mengambil tindakan apapun. So, sekarang kalau kamu punya satu beban pikiran, berani deh hadapin itu. Contoh nih, apa sih yang membuat kamu overthinking? Misal kamu overthinking tadi ya, karena mikirin skripsi. Gimana ya, aku nggak berani ketemu dosen. Gimana nih kalau aku dimarahin? Gimana kalau skripsiku ditolak mentah-mentah? Stop! Daripada terus dipikirin, ambil langkah untuk berani menghadapi dan fokus sama penyelesaian masalahmu. Artinya apa? Hadapi itu, temui dosenmu, dan akhirnya kamu akan membuktikan bahwa skripsimu bisa kok diselesaikan.
Yang kedelapan adalah kelola kesehatan jasmani. Aku suka banget nih olahraga. Ternyata dengan berolahraga itu juga sangat membantu untuk kita mengelola pikiran kita, my friend. Tahu gak sih? Karena kamu banyak overthinking, itu bisa membuat hormon kortisol atau hormon stres itu dilepaskan. Nah, ketika kamu olahraga, sebaliknya nih, hormon-hormon yang baik itu yang dilepaskan. Ada hormon yang bikin kamu happy, bikin kamu lebih rileks, dan itu akan ngebantu kamu untuk bisa mengelola pikiranmu dengan lebih baik, melihat masalahmu dengan lebih jelas, dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang baik. So, yuk rajin olahraga ya. Yang kesembilan adalah lakukan hal-hal yang kamu senangi. Ketika kamu overthinking, my friend, seringkali kita itu hanya terjebak mungkin di dalam kamar kos atau kamar tidur kamu untuk terus-menerus down dan bahkan akhirnya nggak bangkit dari tempat tidur kamu. Itu nggak baik banget, my friend, karena itu justru membuat kamu semakin merasa tidak berdaya dan seolah-olah gak ada jalan keluar deh untuk masalah kamu. Coba deh lakukan hal yang kamu senangi. Ketika pikiran kamu udah semakin overthinking, mending kamu langsung keluar dari kamar kamu untuk melakukan hobi kamu nih. Misal berkebun kah, berolahraga, membaca, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bikin kamu happy. Oke? Yang ke-10 dan yang ini adalah yang terakhir. Milikilah support system yang baik. Apa itu support system? Yaitu lingkungan di sekeliling kamu yang bisa memberi kamu dorongan atau semangat. Jangan yang menjatuhkan ya. Contohnya nih, keluarga, sahabat, teman-teman terbaik, atau mungkin lingkungan di sekelilingmu. Kenapa penting banget memiliki support system nih, my friend? Karena rata-rata orang yang overthinking, sekali lagi, hanya memikirkan masalahnya secara sendirian. Sedih banget kan? Padahal kamu punya loh banyak orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin bisa bantu kamu. So, kalau pikiran kamu sudah mulai overthinking dan gak berhenti-berhenti, mending kamu cepet-cepet deh cari teman kamu untuk ngobrol dengan mereka. Mungkin bisa via telepon, atau via chatting, atau mungkin langsung deh sharing ke orang tua kamu. Nah, bisa juga nih kalau memang kamu merasa support system kamu mungkin belum bisa membantu. Boleh loh untuk datang atau minta bantuan ke profesional, counselor, psychologist, atau orang yang memang ahli di bidangnya. Ini sangat membantu loh, my friend. Cobain ya. Oke, my friend, itu dia 10 cara untuk mengatasi overthinking. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan pastinya keep fighting. Thank you, my friend, buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landiri. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.